Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke part kedua ya ini teman-teman dalam menghitung, HPP ataupun harga pokok produksi. Jadi bagi teman-teman yang, belum mengikuti di part pertama, silahkan teman-teman bisa melihat videonya di, part pertama dulu ya, dia ada di playlist. Silahkan teman-teman buka saja, karena, kalau teman-teman langsung lompat di sini nanti nggak bisa mengikuti alur pembuatannya. Jadi, saya sarankan ditonton dulu part 1 baru kemudian lanjut di part 2. Oke, kita langsung menuju ke Excel-nya yang sudah kita bikin. Kita di part pertama sudah bikin data produk, daftar bahan, kemudian ada kapasitas. Kita lanjut di komposisi HPP sekarang, teman-teman. Ini yang paling penting ya dan paling krusial dalam menghitung HPP. Saya akan coba pelan-pelan dalam menjelaskan, kepada teman-teman gitu ya. Jadi, di sini kita tujuannya menghitung secara rinci bahan-bahan yang kita masukkan di, produksi kita. Jadi ini di sini kayak semacam, ya kalau boleh saya bilang ini kayak semacam resep gitu ya. Jadi memang di sini harus teman-teman tulis serinci mungkin dan sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Misal takarannya pun harus sesuai dengan yang teman-teman masukkan di dalam membuat produknya itu. Oke, di sini kita langsung saja kita, masuk ke tabelnya kita buat. Kita tulis di sini nama produknya, biar kita tahu ya, nama produk. Oke, nama produk kita ambil nama produknya dari data produk, teman-teman. Nah, di sini. Nah, nama produknya ini ya. Kemudian kita buat kolom selanjutnya, keterangan dulu. Keterangan. Kemudian satuannya apa. Kemudian di sini saya sebutnya sekali produksi ya. Maksudnya adalah sekali produksi itu, takarannya berapa gitu. Karena nggak 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 mesti teman-teman itu, memproduksinya 1 saset 1 kali produksi. Nah, itu nggak mungkin. Jadi biasanya langsung per batch gitu, langsung banyak, nanti jadi berapa saset gitu kan mesti. Nah, oleh karena itu di sini saya tulis sekali produksi berapa, kemudian per 1 pack-nya berapa. Nah, di sini baru per 1 pack-nya nanti kita hitung, kemudian harga bahan, saya sebutnya harga bahan apa ya, persatuan gitu aja ya, persatuan. Harga bahan persatuan maksudnya kalau yang di daftar bahan, di video sebelumnya itu maksudnya adalah yang kolom yang paling kanan ya, teman-teman. Harga bahan persatuan, kemudian total bahan pokoknya. Oke, di sini kita rapikan dulu, teman-teman. Kita rapikan. Nah, kita rapikan. Nah, tentu di sini teman-teman harus cermat dalam menghitung HPP karena ini akan menentukan harga jual yang teman-teman tetapkan nanti. Nah, nanti di sini hubungannya dengan price structure di sini. Oke, kita sudah membuat kolomnya. Kita kasih garis dulu ya, kita kasih kolom dulu biar lebih enak dalam membacanya, teman-teman. Nah, nama produk ini 1, nama produk wedang jahe A. Kita langsung membayangkan proses produksi dari wedang jahe A dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Misal ya di sini ya teman-teman saya tulis dulu komponen dalam menghitung HPP itu kan ada bahan baku, jelas. Bahan baku ya. Kemudian ada, oke saya tambah kolom dulu aja. Kemudian bahan baku, kemudian ada bahan penolong. Dan yang terakhir ada kemasan biasanya, packaging gitu ya. Ataupun kemasan saja. Kemasan, nah ada 3 komponen ini biasanya, bahan baku, bahan penolong, kemudian ada kemasan. Nah, sama ada biaya tenaga kerja langsung, nanti kita tulis di paling bawah saja teman-teman.
biaya tenaga kerja langsung. Kita tulis di paling bawah. Nah, di sini total bahan pokoknya itu ada bahan baku, bahan penolong, dan kemasan. Nah, ini kita langsung isi saja ya. Kita coba isi di sini teman-teman. Kita ambil bahan baku untuk memproduksi wedang jahe itu apa saja. Nah, kita ambillah dari daftar bahan di sini. Misal kita ambil gula pasir. Satuannya sama dengan gram. Nah, sekali produksi berapa? Nah, di sini kita tulis. Kan tadi satuannya saset nih di sini yang produk ini kita tulis, kita ambil satuan saset wedang jahe saset. Sekali produksi itu berapa saset, teman-teman? Jadi, misal dalam satu batch sekali menggoreng, ini bukan menggoreng sih, sekali meracik itu untuk berapa saset? Misal di sini kita contohkan untuk 5 saset ya sekali meracik. Namun bisa disesuaikan dengan bisnis teman-teman tentunya. Saya contohkan 5 saset sekali produksi. Nah, di sini butuh bahannya itu berapa gula pasirnya, teman-teman? Dalam memproduksi 5 saset ini butuh gula pasir berapa kilo ataupun berapa gram. Itu ya. Kita contohkan semisal di sini kita ambil 1,5 kilo ataupun ya 2 kilo gitulah biar mudah. 2000 gram. 2 kilo sekali produksi untuk 5 saset. Nah, sehingga di sini kita bisa ambil per satu packnya ataupun per sasetnya itu membutuhkan 400 gram gula pasir. Nah, harga bahan persatuannya berapa per gramnya gula pasir? Harganya kita ambillah dari daftar bahan. Nah, di sini harga satuan di paling kanan ya. Rp13, sehingga total bahan pokoknya kita ketemu. Di sini total bahan pokoknya kita bisa bisa hitung. Jadi dari bahan baku per pack dikalikan dengan harga bahan per satuannya. Nih ketemu 5.200. Bener kan ya? Ya, 400 dikali dengan 13 sehingga ketemulah 5.200, teman-teman. Nah, di sini juga sama, bahan penolong nanti kita isi. Nah, bahan baku kita lengkapi ya sesuai dengan apa saja yang dibutuhkan di teman-teman. Gula pasir, nanti ada jahenya sendiri berapa dan lain sebagainya, tentu kita isi. Kemudian ada bahan penolong. Nah, bahan penolong ini maksudnya dalam proses itu apa saja yang teman-teman butuhkan biar bisa memproduksi itu. Jadi misal saya contohkan misal gas gitu ya, gas, listrik dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sini tulislah gas, kemudian ada listrik dan lain sebagainya, tergantung bisnis teman-teman. Tentunya kita isi juga sesuai dengan alur yang di atas ini. Itu ya, teman-teman. Jadi dilengkapi saja nanti. Kemudian kemasan juga sama. Kita taruhlah saset, plastik saset gitu. Harganya berapa? Kemudian nanti jumlah yang dibutuhkan berapa? Nah, itu diisi semuanya, teman-teman. Atau kita contohkan saja ya, tapi mungkin agak lama nanti videonya. Jadi kita contohkan saja di sini saset. Kita ambil satuan daftar bahan saset, which is ya satuannya. Kemudian sekali produksi. Jelas di sini butuh sekali produksi 5 saset berarti kita butuh 5. Kemudian harganya berapa? Per satu packnya butuh berapa? Berarti butuh 1. Nah, ini tinggal dikali saja. 5 tinggal dibagi saja. 5 dibagi 5 jadi 1. Harga per satuannya berapa? Ini kita ambil 850. Nah, sehingga ketemulah biaya sasetnya berapa? Rp850. Nah, di sini. Gas pun juga sama, teman-teman. Jadi di sini tapi di sini tadi belum kita tulis, jadi kita skip dulu bahan penolong. Jadi kita anggaplah ini. Kita tambah satu lagi ya, jahe ya, biar bisa komplit sesuai dengan yang kita tulis di bahan baku, teman-teman. Satuannya gram. Dan juga sekali produksi butuh jahe berapa ya, teman-teman. Kita asumsikan untuk 5 saset wedang jahe itu butuh
bahan baku jahe, anggaplah 1 kilo cukup enggak ya? 1 kilo gitulah ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya. 1 kilo gitu aja lah, 1000 gram. Nah, sehingga per sasetnya itu adalah 200 gram jahe. Harganya kita ambil di bahan baku Rp75, sehingga kita tarik saja ya teman-teman, total harga bahan pokok dari jahe ini 15.000. Wah, tentu ini sangat mahal sekali ya. Tapi tentu ini karena angkanya masih asumsi, jadi ya saya nggak bisa menjamin keakuratan data ini gitu ya. Tapi kalau alurnya itu seperti ini teman-teman. Jadi alurnya seperti ini, tinggal teman-teman sesuaikan dengan data yang teman-teman miliki ya. Oke, kemudian setelah kita ketahui harga-harga di sini, kita total dulu teman-teman. Kita total ya, total bahan pokoknya berapa? Total bahan pokok berapa? Oke, kita rapikan sekalian aja. Total bahan pokoknya berapa? Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Nah, ini kita ambil dari sheet kapasitas tentu. Kemudian baru di sini kita tahu harga pokok produksinya berapa ataupun HPP-nya teman-teman. Nah, di sini kan udah kita ketahui nanti. Oke, total bahan pokok kita sum dari atas, dari sini ya teman-teman, dari bahan baku ke paling bawah. Nah, di sini. Total bahan pokoknya 21.000 teman-teman. Wow, mahal banget ya. Satu saset wedang jahe. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya kita ambil dari kapasitas, teman-teman. Kapasitas output produksi. Nah, di sini wedang jahe A itu per produknya 1.700 biaya tenaga kerjanya. Sehingga kita tahu harga pokok produksi itu total bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Ini ditambah dengan ini. Nah, sehingga ketemu total HPP teman-teman itu Rp22.750. Nah, tentu ini sangat mahal dengan saset berapa tadi ya? Berapa gram ya? 85 gram harganya segini. Nah, tentu karena saya nggak tahu pasti berapa komposisi jahe yang dibutuhkan dan gula pasir yang dibutuhkan, jadi di sini sangat mahal sekali. Tentu kalau semisal ini data real nggak akan semahal ini sih. Asumsi saya ya paling di angka 3 ribuan lah teman-teman. Satu saset itu HPP-nya 3 ribuan. Ataupun kalau semisal kapasitasnya bisa besar ya bisa malah bisa di bawah 1000 HPP-nya. Jadi nanti dijualnya bisa bersaing dengan kompetitor. Oke, teman-teman, HPP di sini 22.750. Sekali lagi ini asumsi untuk menghitung ini aja. Nah, selanjutnya kita masuk di price structure, teman-teman. Udah berapa menit ini? Kita lanjut di price structure ya. Kita perbesar dulu. Nah, di price structure ini kita tujuannya menghitung berapa harga jual ideal dari produk yang kita miliki. Nah, ini teman-teman, ini sangat penting sekali. Karena kalau kita nggak menghitung price structure, kita bisa boncos teman-teman. Kita taunya udah penjualannya bagus, banyak, tapi ternyata margin kita tipis. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali. Ya, nomor produk HPP berapa, satuannya apa, kemudian nanti kita sesuaikan dengan channel distribusi yang kita ambil apa saja. Di sini saya asumsikan menggunakan distributor, kemudian reseller, baru end user gitu ya. Ini sangat simpel sekali. End user. Ini sekali lagi nanti bisa disesuaikan dengan channel distribusi teman-teman. Nomor produknya apa, HPP-nya berapa, satunya apa, distributor, reseller, end user. Oke, nomor kita kasih kolom dulu biar enak dalam membacanya teman-teman. Oke, sebentar, saya rapikan ya. Nah, ini hubungannya nanti sama di sini teman-teman. Oke, sebentar. Distributor.
kita tentukan marginnya nanti berapa, kemudian kita jualnya berapa. Sama, ini juga reseller. Nah, di sini margin berapa, jual berapa, tambah kita di sini apa? Pembulatan, teman-teman. Kita tulis pembulatannya nanti di end user ini, biar angkanya bulat gitu ya. Karena biasanya kalau langsung di customer itu biar nggak terlalu ribet dalam menetapkan harga jualnya. Nah, kita blok dulu biar jelas, teman-teman. Oke. Langsung saja kita masukkan ya produk yang sudah kita hitung tadi. Nomor 1 produknya adalah wedang jahe A. HPP-nya adalah 22.750. Satuannya adalah saset. Marginnya, nah di sini teman-teman, yang harus kita perhatikan. Margin di sini saya sarankan teman-teman untuk step ataupun layer pertama dari penjualan kita kan taruhlah dari produk kita akan kita jual ke distributor ya. Distributor harapannya nanti bisa jual ke reseller, bisa jual juga reseller, bisa jual juga langsung ke end user. Gitu. Jadi tahapnya seperti itu. Jadi produk kita jual ke distributor dan kita distributor jual ke reseller ataupun nanti distributor jual ke end user langsung juga nggak masalah. Yang penting di sini ada stepnya. Jadi nggak bisa langsung kita dari produksi dari kita langsung jual ke end user. Itu diusahakan ya diminimalkan. Maksudnya apa ya? Kita harus punya pasukan penjualan tersendiri teman-teman. Jadi jangan hanya kita sendiri yang jual gitu ya. Jadi kalau kita punya distributor kan lebih enak. Nanti dia beli kuantiti gede, walaupun nanti harganya ya kita harus berbagi dengan distributor, tapi kan kita kan bisa menang kuantitas gitu. Kalau kita jual sendiri langsung ke end user, biasanya akan terbatas penjualannya. Tentu kalau kita dengan distributor akan lebih gede lagi. Pun kalau dengan reseller juga sama. Oke, di sini kita ambillah biasanya kalau dari produksi kita jual ke layer 1 channel distribusi kita harus ambil margin 100% teman-teman. Gunanya apa? Karena di sini apa ya? Kita harus memiliki margin yang lumayan karena nanti akan kita gunakan juga untuk operasional yang lainnya. Jadi diusahakan margin pertama ini 100% ya teman-teman. Nah, sehingga kita tahu harga jualnya kita berapa. HPP ditambah dengan HPP dikali 100%. Nah, taruhlah 2 kali lipatnya seperti itu. Jadi 45.500. Kemudian sama di reseller biasanya dari distributor ke reseller itu jualnya dia ambil taruhlah 10% sampai 15% teman-teman. Jadi kita taruh 10% ya. Kita taruh 10%. Kita hitung saja langsung sama. Dari 45.500 tambah 45.500 dikali dengan 10%. Temunya 50.50. Ini dijual ke reseller. Pun bisa kita jual ke reseller dengan harga juga segini. Jadi biar distributor juga nggak protes gitu ya kalau kita jual ke reseller harga segini. Jadi sama. Nanti distributor ambil harga segini, dijual ke reseller segini. Jadi kan masih ada margin 10%. Kemudian dari reseller dijual ke end user biasanya marginnya 25% teman-teman. Karena reseller itu akan lebih suka dengan margin yang lumayan tebal. Oke, kita langsung masukkan ke rumus 50.500 ditambah dengan ini dikali 25%. Temunya 62.563. Nah, ini kan angkanya nggak bulat teman-teman. Kita kan agak kesusahan kalau langsung di end user angkanya segini. Nah, makanya di sini kita bulatkan. Kita kasih rumus saja. Round up. Kita ambil di sini 62566, kemudian kita tulis min 3 ya, teman-teman. Ataupun sorry, min 2 saja. Nggak terlalu jauh. Nah, di sini 62.600. Sehingga dengan HPP yang kita hitung 22.750 itu kita jual nantinya ke distributor sebesar 45.500.
Kemudian kita jual ke reseller itu 50 dan reseller jual ke end user 62.600. Nah, di sini saya kasih kuning. Ini harga jual end user kita. Jadi di pasaran nanti harganya berkisar di 62.600. Nah, ini perlu ditetapkan di awal, teman-teman, karena biar apa ya istilahnya, biar harga jual produk kita itu tidak liar gitu ya. Jadi masih bisa mengontrol pasar gitu. Nah, sekali lagi ini jelas kalau di apa namanya dihitung-hitung lagi wedang jahe harganya segini ya nggak masuk akal sih per saset, karena memang tadi kan datanya masih terbatas ya, jadi ini hanya contoh saja. Namun semisal nanti teman-teman di sini ketemulah HPP berapa ya, misal 1.000 ataupun 900 gitu ya, Rp900 per sasetnya. Nah, itu otomatis di sini harga jual teman-teman ke end user 2.500. Nah, ini kan bisa bersaing nih di pasar. Biasanya kalau di warung-warung itu wedang jahe saset itu ya sekitar 2.000 lah, 2.000 sampai 3.000. Jadi masih bisa bersaing. Ketika nanti HPP teman-teman 900. Nah, tentu di sini kita contohkan dengan angka apa adanya yang saya contohkan tadi ya. Jadi memang ini sebagai acuan dalam menghitung HPP-nya, alurnya ya. Jadi jangan lihat angkanya, tapi lihat alurnya, teman-teman. Semoga teman-teman nanti bisa segera menghitung ini ya. Jadi teman-teman bisa menetapkan harga jual yang terbaik teman-teman itu berapa. Nah, oke. Dan ini sekali lagi margin ini bisa teman-teman sesuaikan lagi dengan kondisi bisnis dan juga kompetitor teman-teman ya. Jadi ini nggak serta-merta segini ya, teman-teman. Tapi saya bicara di sini yang apa ya istilahnya, yang ideal gitu ya. Tapi ya yang saya ketahui lah yang ideal gitu. Gini, tapi nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi sesuai dengan target produk dan juga target customer teman-teman. Karena nanti penetapan harga jual ini akan banyak sekali faktornya, bisa ditentukan dengan kompetitor, kemudian target pasar kita dan lain sebagainya, teman-teman. Yang penting alurnya seperti ini. Pun nanti kalau teman-teman misal di sini mau menambah channel distribusi lagi, misal agen, ya teman-teman tinggal masukkan saja di sini, tinggal tambah kolom saja. Copy, kemudian insert, kemudian tambah agen, gitu ya. Mudah sekali, teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, teman-teman. Nggak kerasa nih sudah ya kayaknya kepanjangan 22 menit. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan ya di kolom komentar ataupun bisa kontak saya. Oke, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.